kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Pada kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan yang ada di PT Duta Pertiwi Nusantara atau saham DPNS. Jadi kita lihat apakah ada hal yang bisa kami temukan pada laporan keuangan mereka yang kuartal ketiga tahun 2023. Nah, kita lihat di sini ada seperti biasa ada nama direktur utamanya yaitu Siang Hadi Wijaja, alamat domisili di Jalan Tanah Abang, Jakarta. Kemudian ada direkturnya ini beda ya, bukan di Jakarta, ini ada di Pontianak, namanya ada Jam Konjap alias Budiono. Jadi di Jalan Ismail Marzuki nomor 44 untuk domisilinya. Ini ada tanda-tandanya. Kemudian kita lihat langsung saja untuk kas. Kas atau setara kas kurang lebih 65 miliaran. Dari yang tahun 2022 itu kurang lebih 30 miliaran, meningkat 2 kali lipat lebih menjadi 65 miliaran. Kemudian kita lihat piutangnya sedikit menurun ya. Piutangnya sedikit menurun untuk yang pihak ketiga juga sedikit menurun. Yang piutang usaha kemarin 15 miliaran menjadi hanya 13 miliaran. Kita lihat di sini juga ada persediaan. Persediaan ini memang berkurangnya. Sepertinya perusahaan yang persediaan berkurang itu saya bukan berarti nggak ada penjualannya. Kita lihat kemudian yang aset ini ada jaminan reklamasi kurang lebih 7 miliaran, meningkat sedikit menjadi 7,2 miliaran. Aset tetap berkurang dari 10 miliaran menjadi 9 miliaran. Pokoknya total asetnya itu untuk yang tahun lalu kurang lebih sekitar 405 miliaran, sekarang menjadi 394 miliaran. Jadi asetnya itu menurun sedikit, tapi kita lihat dulu apakah karena utangnya yang menurun ataukah kasnya ataukah hartanya menurun. Kita lihat liabilitas jangka pendeknya menurun drastis. Dari kemarin 29 miliaran menjadi hanya 9 miliaran. Nah, jadi kita bisa lihat lebih rinci nanti untuk yang ini. Kita bisa lihat apakah yang menyebabkan hutang mereka jauh turun begitu jauh. Kemudian ini ekuitasnya. Nah, ini kita langsung yang penjualan bersih. Penjualan bersih kemarin, yang tahun kemarin sekitar 160-an miliar, berkurang menjadi hanya 87 miliaran. Nah, jadi penjualannya ini memang berkurang drastis, hampir 2 kali lipat. Kemudian beban pokok penjualan berkurang juga karena kita langsung lihat labanya saja ya. Laba tahun berjalan 12 miliaran dari tahun kemarin 24 miliaran. Jadi berkurang sudah hampir setengahnya. Tapi kita perlu tahu mengapa labanya itu berkurang, apakah karena industri lagi sepi ataukah yang lainnya, ataukah karena sektornya atau karena perusahaannya. Kita lihat di sini biasanya dari labanya itu dari yang bisa diatribusikan kepada entitas induk sekitar 13 miliaran dari 25 miliaran yang tahun lalu. Jadi biasanya kami lihat itu yang laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kami biasanya lihat yang itu ya. Nah, ini ada juga arus kas. Arus kas penerimaan dari pelanggan berkurang dari 166 miliaran menjadi 91 miliaran. Ya wajar saja karena yang tahun kemarin itu penjualan lebih meningkat ya. Kemudian yang tahun ini penjualan agak menurun. Penerimaan kasanya meningkat dari 300-an juta menjadi 2 miliaran. Pembayaran gaji menurun sedikit dari 22 miliaran menjadi 21 miliaran. Pokoknya kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional itu menurun menjadi 17 miliaran dari 23 miliaran karena penjualannya ya, kalau kami lihat, karena itu yang lebih berdampak. Kita lihat dari aktivitas investasi, uang muka pembelian aset tetap. Jadi mereka ada pembelian aset tetap kurang lebih 50 juta saja, tahun lalu gak ada. Ini penerimaan dividen berkurang menjadi 391 jutaan dari 582 jutaan. Jadi mereka mungkin ada membeli saham juga, sehingga mereka mendapatkan dividen. Ada penerimaan bunga juga, penerimaan bunga meningkat cukup banyak, dari 700-an juta menjadi 5,3 miliaran.
Nah, kita lihat dari mana dapat. Yang biasa penerima bunga ini dari deposito, dari obligasi dan yang lain sebagainya. Mungkin perusahaan ini ada beli ini juga. Kita lihat. Nah, ini kita skip dulu. Bagi seperti biasa, bagi yang ingin membacanya bisa lihat agak lebih rinci ya. Nah, di sini ada entitas anak. Perusahaan ini memiliki saham untuk entitas anak, yaitu PT Intitirta Prima Sakti. Bergerak di bidang pertambangan, tapi dari kemarin ini sebenarnya dari beberapa tahun lalu sudah ada, cuman entah belum jalan. Kita lihat kepemilikannya sama ya, 67,10%. Tapi jumlah asetnya bertambah yang dari 135 miliaran menjadi 138 miliaran untuk PT Intitirta Prima Sakti ini. Kalau bisa berjalan menghasilkan keuntungan cukup banyak, ini akan pasti sangat cukup berdampak untuk perusahaan ini, untuk penerimaan dari perusahaan ini. Karena kita lihat mungkin industrinya, untuk industri lem ya, ini perusahaan ini bergerak di bidang industri lem, mungkin sedang anjlok atau gimana. Karena kita lihat dari penjualannya sendiri pun juga menurun. Jadi itu dapat memberikan sedikit stamina ataupun laba kepada perusahaan ini. Ya, ini kita skip. Nah, cukup panjang ya. Nah, ini udah sampai yang kas. Kas kita lihat yang rekening rupiah. Mereka ada simpan di Bank Mayapada kemarin tahun lalu 26 miliaran menjadi 21 miliaran. Bank Sentral Asia lebih banyak, sedikit 564 juta saja dari tahun kemarin yang 166 juta. Kemudian CMB Niaga juga bertambah dari 250 juta menjadi 354 juta. Jadi kalau kami lihat, kalau dilihat dari sini, tampaknya perusahaan ini banyak menyebarkan kasnya itu di beberapa bank di Indonesia. Karena kita lihat ada juga perusahaan yang hanya fokus di 2 atau 3 bank saja, tapi ini perusahaan saya lebih tersebar. Di sini ada yang Pontianak, ada yang Jakarta, ada yang Jambi. Tapi kalau Jambi jumlahnya sedikit saja, paling 1 jutaan. Kita lihat totalnya kasnya itu memang berkurang untuk yang rupiah ya. Untuk yang dolar juga berkurang sedikit. Mereka dolar kebanyakan taruh di Bank Sentral Asia yang di Pontianak. Kemarin 139 juta menjadi 149 juta tadi dalam bentuk dolar. Nah, Bank Permata yang meningkat nih. Bank Permata meningkat, Bank OCBC menurun. Nah, kita lihat kas dan setara kas. Oh, mereka ada taruh ini simpanan deposito di Bank Mayapada 42 miliaran. Tahun lalu gak ada, sekarang mereka taruh 42 miliaran di Bank Mayapada. Bank BTP gak ada ya. Di sini yang di Pontianak. Berarti mereka ada simpan yang apa? Ini kalau di sini suku bunganya rupiah 4,5 sampai 6,6 untuk depositonya. Tinggi juga ya untuk deposito ya. Pihak ketiga, ini piutang usahanya. Kemarin yang PT Erna Juliawati 13 miliaran, tahun kemarin menjadi 12 miliaran saja. Kemudian untuk beberapa anak yang lain itu berkurang ya. Jadi tampaknya piutang usahanya kalau kami lihat ini memang cukup berkurang. Ini cukup bagus nih. Kemarin ada 15 miliaran menjadi 13 miliaran saja, terbagi ada yang di Pontianak dan ada di Jambi. Nah, ini bisa nampak nih. Bahkan untuk yang piutang untuk perusahaan ini sangatlah bagus, begitu lancar. Kita lihat ya. Bahkan yang paling lama itu pun hanya 1 sampai 30 hari itu pun hanya tersisa 19 jutaan. Dari ke tahun kemarin yang 1,9 miliaran menjadi hanya 19 jutaan. Yang belum jatuh tempo itu ada 13 miliaran. Nah, kurang lebih hampir sama, tapi berarti mereka paling lama pun cuma 1 sampai 30 hari saja. Berarti ini begitu lancar ini. Cash flow-nya ini cukup bagus ya. Bunga deposito dan obligasi. Bunga deposito dan obligasi ini menurun ya. Untuk karyawan meningkat, dividen reksadana
Berarti mereka ada taruh juga di reksadana ya. Kalau yang reksadana sedikit berkurang. Tapi untuk totalnya ini bertambah lah. Dari tahun lalu 1,9 miliaran menjadi 2 miliaran. Kita lihat lagi deposito pihak ketiga di Bank Mayapada 10 miliar, Bank PTPN Jakarta 1 miliar. Nah, jadi Bank Mayapada ini mereka baru-baru ini taruh ya. Aset keuangan suku bunga deposito rupiah seperti yang tadi 4,5 sampai 6,6. Ini bank nah di sini bisa kita lihat bahwa perusahaan ini ada memiliki saham dari bank dan maksudnya emiten di Indonesia ini ada Bank OCBC NISP. Nah, mereka ada beli sebesar 943.782 lembar untuk yang Bank OCBC NISP. Ada juga belian laju 2.133 lembar dan mencatatkan keuntungan 604 juta yang belum direalisasikan. Wah, ini cukup bagus. Ini berarti mereka ada simpan saham juga, tapi sepertinya tidak begitu banyak ya. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa Bank OCBC ini baru-baru ini sepertinya agak sedikit booming ya. Karena kalau tidak salah ada akuisisi Commonwealth ya kalau salah. Kemudian kita lihat yang reksadana ada taruh di Maybank. Kemudian ini ada obligasi yang Indonesia kebanyakan taruh di BCA ya. Kebanyakan taruh di BCA. Yang Bank OCBC NISP kemarin ada, sekarang udah jadi gak ada. Dan yang obligasi untuk yang mata uang rupiah, Bank Permata kemarin banyak, sekarang juga berkurang. Yang US dollar kebanyakan taruh di OCBC NISP. Ya, jadi mungkin yang OCBC NISP yang rupiah itu berkurang, tapi mereka pindahkan ke yang US dollar. Obligasi yang US dollar. Kita lihat bahkan totalnya meningkat ya. Dari yang 45 miliaran menjadi 46 miliaran. Nah, mereka ada reksadana. Untuk reksadana paling 5,5 sampai 6,15 ya. Obligasi lebih tinggi, paling 7% sampai beberapa sekian persen. Ini aset keuangannya ini yang 2023. Ini obligasi lagi. Nah, ini yang lanjutannya dari yang tadi. Jadi cukup banyak. Kita lihat tampaknya perusahaan ini sudah mulai bergeser ke arah perusahaan investasi ya. Karena kebanyakan setika yang tidak digunakan atau apa itu mereka taruh di obligasi, reksadana, deposito. Dan untuk industri rem ini sepertinya sedang menurun. Kita lihat persediaan barang jadi saja. Kemarin tahun lalu 3 miliaran menjadi 2,4 miliaran saja. Barang dalam proses meningkat sedikit menjadi 3,7 miliaran dari 3,2. Tapi untuk keseluruhan persediaannya menjadi 49 miliaran saja dari 70 miliar. Jadi tahun lalu itu persediaannya ada 70 miliar, sekarang berkurang menjadi 40 miliar saja. Kemudian asuransi, biaya dibayar di Bungka kemarin 120 juta menjadi 260 juta. Properti investasi tampaknya tidak ada tambah apa-apa, paling ada bangunan dan prasarana. Bangunan dan prasarana saja. Nih mereka punya tanah hak bangunan. Ini ada penambahan tanah hak bangunan nih untuk yang di desa Kampung Sungai Rengas, Pontianak. Nah, ada yang tahu di sana kemarin 468 juta saja, sekarang menjadi 640 juta. Nah, itu luasnya 94.750 meter persegi. Mereka juga ada yang di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 917 meter persegi, ada 228 meter persegi. Nah, jadi totalnya itu hampir 2,4 miliaran dari yang tahun lalu. Tahun lalu hanya 2,2 miliaran, jadi meningkat sedikit ya. Nah, ini dia dikatakan dia sewa gedung juga 479 juta. Ini ada tanah dan bangunan. Penambahan bangunan prasarana 171 juta. Inventaris kantor 24 juta. Bangunan prasarana 46 juta. Alat perlengkapan berkurang 292 juta. Jadi kalau di laporan keuangan ini kita bisa lihat secara rinci
tentang bagaimana kondisi perusahaan dan mungkin kita bisa menebak apakah rencana perusahaan selanjutnya. Nah, ini ada aset tetapnya berupa mobil Toyota Avanza, ada motor Supra X, ada mobil Toyota Avanza lagi. Jadi di laporan keuangan itu walaupun hanya motor Supra X itu pun harus ditaruh juga ya. Jadi bisa biasa lah. Tapi ini harga perolehannya 17 juta. 17 juta mungkin yang dulu ya. Kemarin yang dulu mungkin masih mahal atau gimana. Tapi ini ya bukunya sekarang sudah menjadi 5 jutaan. Ini ada harga perolehan, tapi ini 2022 ya. Kita lihat lagi, ada satu ini mobil Suzuki 51 jutaan. Beban pabrikasi hampir sama, beban usaha yang menurun ya, karena mungkin kita tahu bahwa penjualannya sedang menurun, jadi beban usaha pun menurun. Utang usaha pihak ketiga PT Mitsui 7,2 miliaran dari tahun kemarin 7,7 miliaran, jadi menurun sedikit. PT AKR meningkat menjadi 1,3 miliaran dari kemarin hanya sebesar 300-an juta. Nah, untuk yang PT-PT lain itu dulu ada utang sama PT-PT lain, sekarang sudah tidak ada. Mungkin itulah yang menyebabkan hutangnya menjadi berkurang begitu jauh dari 26 miliaran menjadi hanya 8 miliaran saja. Ini untuk yang piutang pihak ketiga, yang utang pihak ketiga ya. Kemudian kita bisa lihat lagi. Ini apa nih bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan ini? Tahun lalu mereka masih ada beli pupuk urea, metanol, melamin, dan yang lain sebagainya. Sekarang tahun ini gak ada lagi. Karena kita tahu sebetulnya penjualan yang di urea itu lebih lagi turun ya. Ini mereka hanya membeli panel, caustic soda, dan solar. Solar tahun kemarin gak ada, sekarang sudah ada. 569 jutaan. Nah, utang usaha rata-rata dalam bentuk rupiah ya. Tahun kemarin masih ada dalam bentuk dolar. Untung saja sudah dibayar ya, karena kita tahu dolar lagi meningkat. Tapi pun gak banyak kok yang kemarin. Kalau utang usaha yang tahun lalu pernah sampai 3 bulan, tahun ini paling sampai 2 bulanan saja. Kita lihat saja apakah perusahaan ini dalam menangani kewajiban pembayaran utangnya ini bagus atau tidak. Ya, sedikit membaik ya. Pihak ketiga, utang kepada PT Sriwijaya Resources 21 miliaran dari tahun lalu hanya sebesar 15 miliaran. Tapi ini dari Sriwijaya Resources ini kepada PT Entita Bima Sakti, dan ini tanpa bunga loh. Hebat sekali untuk anak usahanya dan tanpa bunga. Jadi ada yang tahu gak PT Sriwijaya Resources ini? Mungkin ada hubungan, karena 21 miliar tanpa bunga di sini guys. Dan untuk anak usaha lagi, ini beban aktual, biaya angkut pengiriman lem dulu gak ada, sekarang tahun ini menjadi 50 jutaan. Biaya profesional meningkat. Kemudian ini yang pajak-pajak kita skip ya. Kita lihat nilai kini kewajiban imbalan pasti. Ini saldo awal pembayaran imbalan pada tahun berjalan. Jadi jumlah kewajiban imbalan pajak kerja sedang menurunnya. Kemarin tahun lalu 10 miliaran, sekarang menjadi 9 miliaran. Nah, jadi di sini dia ada kasih lihat nih, tingkat diskonsol, tingkat proyeksi kenaikan gaji, dan lain-lain sebagainya. Modal saham, yang saham ini perusahaan ini dimiliki oleh siapa saja? Ada PT Duta Permana Makmur, ada Bank Julius Co Singapore, ada Shanghai Wijaya, ada Jiangquan, dan ada masyarakat.
Masyarakat 36,11%. Tapi kami lihat dari tahun lalu itu gak ada jadi peningkatan atau penurunan. Tapi kalau tidak salah akhir-akhir ini ada juga seorang investor yang membeli saham ini kurang lebih 5%-an. Saham DPNS kurang lebih 5%-an. Mungkin ada alasan tersendiri di balik pembelian itu. Atau mungkin karena mereka melihat bahwa perusahaan ini ada perusahaannya bagus. Modal disetor 50 miliaran. Kepentingan non pengendali. Nih, di sini ada dituliskan akun ini merupakan nilai ekuitas Enjing, Hadi Wijaya dan lain-lain. Penjualan bersih kita lihat ya. Penjualan besi yang dari lem pun menurun. Tahun lalu sekitar 138 miliar, sekarang menjadi hanya 84 miliar. Harganya juga menurun hampir 2 kali lipat, dari 2,7 miliar menjadi 1,4 miliar. Formalin yang meningkat. Formalin meningkat sedikit dari 213 jutaan menjadi 226 jutaan. Nah, ini dia. Penjualan melamin dan urea. Tahun lalu masih mencatatkan 19 miliar, sekarang menjadi 1 miliar saja. Ini ada ini rincian pembelinya. Paling banyak ini PT Erna Juliawati. Tahun lalu ada, sekarang tahun ini pun ada, tapi sedikit berkurang nilainya. Yang menghilang ini PT Sari Bumi Kusuma. Nah, tahun ini gak melakukan pembelian lagi di PT DPNS ini. Nah, ini bahan baku yang digunakan, tenaga kerja langsung berapa. Nah, bisa dilihat dari sini semua. Beban penjualan, gaji karyawan. Nah, jadi di sini gaji karyawan itu ada dua, ada yang beban penjualan dan beban usaha. Beban modal administrasi. Jadi penjualan itu beda ya. Dia bukan gaji karyawan ya. Maksudnya itu yang untuk tenaga penjual. Jadi dibedakan. Kemudian pengiriman dan pengangkutan ini sedikit menurunnya. Kemudian gaji yang karyawan yang biasa di kantor tahun lalu 9,1 miliaran, sekarang menjadi 9,6 miliaran. Kemudian sewa ada meningkat dari 475 juta menjadi 477 juta. Dan di sini ada sumbangan. Wah, perusahaan ini melakukan sumbangan juga. Kemarin tahun lalu 44 juta menjadi 137 jutaan. Kita gak tahu ya apakah ini perusahaan ini benar-benar melakukan sumbangan dalam jumlah yang sesuai ataukah tidak. Tapi ini adalah hal yang bagus karena meningkat dari tahun lalu dan sebesar 137 jutaan. Ini adalah hal yang bagus karena menurut kami sebuah perusahaan ataupun seorang individu yang gemar berdana kepada sesama masyarakat itu lebih dipermudahkan rezekinya. Entah kenapa kami merasa seperti itu, karena kami juga lebih senang berbagi juga ya. Di sini ada penghasilan, ini ada beban lain, beban administrasi bank ini ada berkurang. Nah, ini ada beban eksplorasi ditangguhkan. Jadi ini yang anak usaha ya, kalau tidak salah ya. Ini area A tahun lalu hanya sebesar 63 miliaran, seluas 24.503 hektar. Nah, sekarang tahun ini meningkat menjadi 67 miliaran. Area B hanya lebih kecil, paling 49 hektaran saja. Tapi apakah masa kapan perusahaan ini akan segera beroperasi untuk anak usahanya? Kemudian kalau tidak salah kami pernah membaca bahwa ada tunggu juga kata kalori dan batu bara itu. Jadi batu bara itu ada nengok kalorinya juga ya. Kalau tinggi harga jualnya lebih tinggi, kalau rendah itu agak sulit dia penjualan. Tapi terkadang dalam industri ini ada juga langsung dijual langsung. Dia gak nengok kalorinya terlalu tinggi atau enggak. Ada juga yang main curang juga ya. Kalau tidak salah dalam industri batu bara, kadang ada juga orang yang mencampurkan batu bara dengan kalori tinggi dan diselipkan yang agak jelek-jelek dikit. Namanya industri. Di setiap industri tetap ada sisi baik dan buruknya. Kemudian kita lihat, nah ini laporan keuangannya sudah selesai. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe. Thank you.